bijak berkarya, cakap lemah lembut kepada saudara, tapi kepada orang menghina agama Allah lembut juga kita. Janganlah kau ejek, itu Nabi kami, longor kali kau. Nah, aku pula yang keluar ini. Rupanya kau duduk dekat beliau ini ketularan juga kita lama-lama. Jangan lupa subscribe, like, and share. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Abtadi'ul imla, aku isi waktu yang kosong ini bismidzatil aliyah, dengan nama dia yang maha tinggi, mustadirram faidal barakat, dengan berharap mendapatkan barakat, ma'ana alaihi, aku dan semua yang hadir ini, wa aulah, dan semua orang yang menolong agama Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Masih ada orang Labuhan Batu Selatan baca Barzanji lagi? Artinya orang Labuhan Batu Selatan mengingat Nabi bukan hanya pada bulan Maulid. Mengayun anak baca Barzanji, akikah anak baca Barzanji, malam berinai baca Barzanji, malam akad baca Barzanji, rumah baru baca Barzanji. Dulu begitu, sekarang masih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha, surga beserta isinya, sa'dun, menjadi kebahagiaan, liman yusalli, bagi siapa yang bersolawat, wasallim, dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita syukuri nikmat kebersamaan ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil, bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz Somad di mana belajar baca Barzanji? Seumur hidup tak pernah saya belajar baca Barzanji walau sikit, walau sekali, tak pernah. Kenapa Ustaz tadi bisa baca? Setiap emak dulu pergi maulid, pergi kenduri, pergi mengayun, saya kejar, saya ikut. Bukan mau ikut Barzanjinya itu, mau makan pulut kuning sama ayam. Kalau udah dapat telur ayam itu, oh. Makanya tadi ketika di jalan saya tengok ada ibu-ibu menggendong anak. Jadi ingat saya dulu kecil, anak-anak yang dibawa maulid ini, anak-anak nilai yang akan menggetarkan Indonesia 20 tahun akan datang. Menangis dia tak apa-apa. Anak-anak yang hari ini digendong emak, didukung, sakit bahunya menggendong, anak itu yang nanti akan mengalirkan pahala walaupun ibu sudah masuk ke dalam lubang liang tanah. Anak raja pergi ke Mekah, jangan lupa membawa emas. Ustadz Mahir yang ceramah, awak pula yang cemas. Yang saya cemaskan itu bukan apa, tertulis di situ santun berkata. Yang kukhawatirkan tuh sempat keluar macam yang di YouTube tuh, bodat, longor. Tapi rupanya hari ini lemah lembut dia, Masya Allah. Gara-gara kopi itu juga lah itu. Padahal baru seteguk yang masuk, begitu lembutnya. Apalagi kalau sampai segelas tadi, mungkin melambai dia langsung. Bersama kami di majelis
Jadi ceritanya Ustadz Mahir ini berjanjilah saya setahun yang lalu, dia ada jadwal 3 hari. Ustadz Mahir, Ustadz dapat 3 hari. Tiba-tiba jadwal itu hilang. Akhirnya menjadi 2 hari. 2 hari untuk Ustadz Mahir. Yang 1 hari dikasihnya lah untuk Labuhan Batu Selatan. Jadi kalau mau terima kasih lah sama dia. Doakan supaya umur dia panjang, badannya sehat, rezekinya bertambah, anaknya bertambah, bininya bertambah. Kan kasihan anak-anak gadis itu tak melahirkan anak. Anak gadis solehah dapat laki penyamun, dapat laki Fir'aun. Orang soleh dibiarkan sia-sia. Setuju? Setuju kata orang. Nah, 1 hari diberinya untuk Labuhan Batu Selatan. Ustadz Somad, 1 hari yang Ustadz kasih ke saya itu untuk Labuhan Batu Selatan. Saya yang lemas memikirkan dari Medan ke Kota Pinang 7 jam, brother. Ini nanti pesawat jam 5 kami berangkat dari Kuala Namu ke Jakarta. Makanya nanti kami mesti berangkat dari sini jam berapa itu? 12, 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan truk-truk itu meminggir semua nanti. Nah, terobati insyaallah. Ada namanya yang paling atas di bawah Aceh, Kerajaan Melayu. Emang kalau orang kena panas payah diajak bicara. Makanya kalau ada orang kepanasan muji kita, jangan bangga kali. Ganteng tak saya? Ganteng, kata dia. Orang matanya gelap-gelap. Kunang-kunang orang tuh dah kepanasan. Bilang aja ganteng, pak, cepat selesai, kata dia. Di bawah Aceh itu ada kerajaan Melayu, namanya Melayu Langkat. Dari Melayu Langkat ini lahir sekarang tokoh nasional Tengku Zulkarnain. Itu dari Langkat itu. Bangga tak jadi orang Sumatera Utara? Bangga. Di bawah Melayu Langkat ini ada namanya Melayu Asahan. Dari Melayu Asahan ini keluarlah S1, S2, S3, doktor dari Universitas Kairo, Mesir. Sekarang menjadi dosen, menjadi guru besar ilmu hadis. Itulah dia Ustadz, siapa namanya? Ustadz Somad, tidak. Itulah dia orang Tanjung Balai Asahan yang menjadi Ustadz nasional yang selalu di TV One. Namanya Ustadz Sitorus marganya, Daud Rasid Sitorus. Bangga tak jadi orang Tanjung Balai? Bangga. Tapi ada yang lebih tua daripada Asahan. Ini nama Kota Pinang. Kota Pinang ini dulu nama kerajaannya Pinang Awan. Kenapa disebut Pinang Awan? Karena mereka adalah bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Pinang Awan. Ini zaman dulu namanya kerajaan ini kerajaan Pinang Awan. Asahan belum ada lagi. Mohon maaf orang Tanjung Balai. Tanjung Balai Teluk Nibung tembak lantai kono hidung. Apa tuh tembak lantai kono hidung? Kentut. Lantai ditembak, hidung yang kena. Jadi dulu nama kerajaan ini kerajaan Pinang Awan. Raja Pinang Awan ini punya anak gadis namanya Siti Selendang Ungu. Terkenal orang Pinang Awan ini cantik-cantik dulu. Sekarang cantik juga, cuman aku tak apa nampak kali udah tua Awan. Jadi Siti Selendang Ungu tadi, anak Raja Pinang Awan dari Kota Pinang yang cantik tadi, menikahlah dengan Sultan Iskandar Muda. Iskandar Muda dari mana? Aceh. Orang Aceh ganteng, Pinang Awan cantik. Kalau sudah laki ganteng, bini cantik, cemanalah agaknya anak.
Lahirlah anak laki-laki pertama, dikasihlah nama Abdul Jalil. Abdul Jalil itulah Sultan Melayu Asahan yang pertama. Mana yang lebih tua, Kota Pinang atau Asahan? Kota Pinang. Maka memanggil abang orang Asahan ke Kota Pinang. Saya dari Kampung Silau Laut, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, datang ke Kota Pinang adalah anak yang bersilaturahim kepada orang tua. Jadi kami ini bukan ustadz undangan, kami ini adalah anak kemanakan yang balik ke kampung halaman. Jadi kalau ada anak kemanakan yang cakapnya agak salah-salah sedikit, dimaafkan atau dimarahi? Dimaafkan, tapi rasanya tak ada yang salah. Kalau ada yang mengatakan cakap kami ini salah, telinga itu dikorek. Santun berkata, bijak berkarya. Cakap lemah lembut kepada saudara, tapi kepada orang menghina agama Allah, lembut juga kita. Janganlah kau ejek, itu Nabi kami. Longor kali kau. Nah, aku pula yang keluar ini. Rupanya kau duduk dekat beliau ini ketularan juga kita lama-lama. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apa makna yang ingin saya ceritakan? Istrinya Melayu, suaminya Aceh, jadi raja, tapi rakyatnya ada orang Jawa, ada Batak Toba, ada Selatan Mandailing, ada orang Karo, ada orang Jawa sekarang. Labuhan Batu Selatan. Dulu saya nyebut ini Labusel. Labusel. Tadi pas makan, Pak ini Labusel. Ustaz Somad jangan sebut Labusel lagi. Labuhan Batu Selatan. Kenapa gitu Pak? Lama baru selesai. Maka tak mau aku sebut Labusel lagi. Di mana Ustaz ceramah? Labuhan Batu Selatan. Jangan kalian sebut Labusel lagi. Pak Bupati yang ngasih tahu. Nah, apa maknanya? Istrinya Melayu, suaminya Aceh, masyarakatnya Jawa, ada Toba, ada Islam, ada tak Islam. Artinya apa? Jangan ajari tentang hidup bersama berbeda suku dan agama pada orang Kota Pinang. Karena orang Kota Pinang memang dari dulu sebelum Indonesia ada, sebelum NKRI ada, sudah biasa hidup berbeda suku dan agama. Hari ini Bapak Kajati, Kejaksaan Tinggi kita dari Bali. Gimana selama di sini Pak? Enak, tenang, adem, ayam, baik, ramah tamah. Ustadz Somad dulu ceramah di Bali. Apa yang terjadi? Oh, Ustadz diusir. Bukan orang Bali yang mengusir, preman. Tapi ketika saya ceramah di masjid, Raja Bali itu duduk di samping, tidak Islam. Raja Bali itu duduk di samping mengatakan, Ustadz Somad silakan ceramah, saya jamin. Oleh sebab itu jangan pernah terpicu dengan isu, jangan termakan isu. Yang dimakan tuh kue. Ini suka pula makan isu. Ada orang yang gagal paham, kita kasih paham. Ada orang yang tak paham, kita kasih paham. Yang susah adalah ada orang yang cari makannya dari gagal paham. Ini harus kita luruskan dalam masyarakat kita, betul? Maka momen Maulid Nabi tidak momen klarifikasi. Yang selama ini mengatakan ini ustadz radikal, ini ustadz keras. Coba kalian tengok tadi, dari mulai jam 9.15 sampai jam 10.15 Ustadz Mahir Tuwailibi ceramah. Ada tak yang menyalahi konstitusi isi ceramahnya? Tak ada. Banyak saya tengok mata-mata yang terpukau menengok dia. Luar biasa. Oleh sebab itu maka maulid ini harus terus. Habis maulid Isra Mi'raj, habis Isra Mi'raj menyambut puasa, habis menyambut puasa halal bihalal, habis halal bihalal menyambut tahun baru hijrah, malam Lailatul Qadar. Adakan terus. Setuju? Beliau sudah kasih tadi daftar ustadz, mau dibuat 3. Ustadz Mahir, Gus Nur, Ustadz Yahya Waloni. Siapa yang berani ngurus izinnya? Tapi nampaknya orang Labusel pula, Labuhan Batu Selatan nih, insya Allah akan mengundang yang 3 nih nanti. Saya nengok aja dari jauh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Poin yang pertama yang ingin disampaikan Ustaz Abu Samad, orang Kota Pinang, orang Pinang Awan, orang Labuan Batu Selatan memang terbiasa hidup berbeda suku dan agama. 53% orang Jawa. Ada orang Jawa sini? Pripun kabare apik? Insyaallah apik kabeh. Sing milu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak orang Jawa. Ada orang Batak sini? Dia ada. Alak Ita Sesudena. Yang bersolawat tadi Jeffrey Harahap. Hari-hari ada harapan. Jeffrey Harahap, bangga tak mendengar Jeffrey tadi? Masya Allah suaranya. Saya pas dia berdiri tadi di depan, macam tak yakin lagi bisa gak? Malu hati saya. Bebisik Pak Bupati tadi. Mau kalian dengar bisik ini? Mau? Ustaz Somad, ini akan saya kirim ke Mesir kuliah. Andai Pak Bupati tak bisa mengirim, dilanjutkan oleh ibu nanti mengirim. Setuju atau tak setuju? Pahamnya kalian cerita itu kan? Itu enaknya orang Labuan Batu Selatan. Tak perlu jelas-jelas kali kok bercakap. Paham kata dia. Ke Mesir. Saya dulu, saya terus terang mendengar cakap Pak Bupati tadi, menikam jantung saya. Sakit kali di dalam. Luluslah saya ke Mesir tahun 1998. Saya kirim proposal ke pemerintah, ke orang kaya, satu pun tak ada yang menjawab. Datanglah orang zakat menelpon, besok silakan datang. Datanglah almarhumah omak saya ke tempat zakat. Balik dari ke rumah, apa dikasih orang zakat itu dari mak? Ini ongkos kau berangkat nak. Berapa ongkos berangkat ke Mesir? $1.000 ongkos semua. Ongkos dolar moneter 2998 waktu itu $2.000. $1.000 jadi 20.000. Berapa dikasih orang zakat itu tadi? 200.000. Tapi orang Labuan Batu Selatan akan diberangkatkan kuliah ke Mesir. Hebat tak orang Labuan Batu Selatan? Kita doakan pemimpin-pemimpinnya panjang umur, sehat badan. Begitulah pedulinya pada agama. Di tempat lain susah dapat izin. Siapa yang mau berceramah? Ini payah dapat izin, bahkan diusir dan dihalau. Di Labuan Batu Selatan disambut pakai ulos, disambut ini dulu tadi, dipasangkan ini. Habis pakai ini, pakai ulos pula. Saya waktu dipasangkan itu rasa artis India, aku rasa. Rasa datang bunga-bunga dari atas. Untung di sebelah aku Ustadz Mahir tak jadi. Pas kita tengok langsung astagfirullah. Dipakaikan ulos, dipakaikan ini, masuk ke dalam, makan lontong sayur lengkap dengan ikan terinya, minum pula kopi panasnya minta ampun. Begitulah mereka memuliakan ustadz, memuliakan. Yang disambut ini bukan ustadz besar, disebut Ustadz Mahir tadi. Ustadz Somad ini tidak kental ulamanya karena pakai celana kata dia. Yang kental ulamanya itu pakai jubah kata dia. Kami memang berbeda. Cobalah tengok gambar itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki berbeda. Saya pakai peci, beliau pakai ghutrah. Itu yang di atas kepala beliau itu namanya ghutrah. Anak ibu nanti bertanya, mak, kenapa Ustadz itu tadi pakai jilbab? Itu nak namanya ghutrah. Apa namanya? Saya pakai peci, beliau pakai ghutrah. Beliau sorbannya lengkap, saya kecil aja di tengkuk. Beliau pakai jubah, saya pakai celana. Beliau walaupun pakai jubah tetap juga pakai celana. Tapi kami tetaplah putra daerah Sumatera Utara. Apapun yang terjadi, kami tetaplah orang Sumatera Utara yang sampai mati nanti tetap membawa nama baik Sumatera Utara. Doakan supaya kami istiqamah. Doakan supaya diberikan Allah husnul khatimah. Jangan sekarang. Mau cepat aja kalian kami mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah, besok kami masih bersama di Bogor. Besok masih bersama di atas muka bumi Allah. Makanya
berbeda itu adalah biasa. Pakaian kami berbeda. Coba tengok gambar baik-baik. Saya senyum, dia marah. Tapi marahnya pun karena Allah dapat pahala, senyum pun karena Allah dapat pahala. Coba tengok gambar lagi apa. Bisa kalian buat nanti tes, temukan 6 perbedaan. Dia berbulu, saya belum tumbuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun perbedaannya, maka poin yang pertama yang ingin disampaikan Ustaz Somad adalah bersama kita dalam Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersama kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia, jaga persatuan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wala ana abidum ma'abadtum, untuk yang beda agama, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini poin yang pertama. Ingat, sampai berapa poin Ustaz ceramah? Pokoknya jam 11 selesai, habis. Pas sesuai, ini panasnya minta ampun. Ini keringat yang keluar ini bukan lagi sebesar jagung, sebesar jengkol. Tapi insya Allah setiap tetes keringat akan dibalas pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah, maka dia sama macam orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah nanti insya Allah. Poin yang pertama, setelah kita jaga keamanan, kedamaian, keselamatan di Labuan Batu Selatan. Yang kedua, insya Allah Labuan Batu Selatan dari dulu memang menjunjung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Negeri ini negeri Islam, negeri ini negeri Muslim, negeri ini negeri taat pada Allah. Sekarang bukti nyata, beribu orang datang, parkir sepanjang jalan. Tapi apakah besok lusa anak kita tetap lagi dalam ahlus sunnah wal jamaah? Saya tanya, di tengah panas terik ini, di atas muka bumi Allah ini, apakah ada jaminan anak kita akan tetap jadi umat Nabi Muhammad? Insya masukkan anak ke pondok pesantren. Dulu yang tahu saya di Labuan Batu sebelum pemekaran, Pinang, Lombang. Masih ada lagi pesantren tuh. Masukkan anak ke pondok pesantren. Dulu yang tua-tua, dari mana dia tamat? Dari Mustafawiyah Purba. Masih ada lagi? Siap mengirim anak ke Mustafawiyah Purba? Siap memasukkan anak ke pondok pesantren? Yang tak saya sebutkan mohon maaf, tak hafal saya semua. Masukkan anak ke pondok pesantren. Benteng terakhir agama Islam adalah pondok pesantren. Ustadz Mahir tamat pondok pesantren, Ustadz Somad pernah, cuma tak tamat. Kelas 1 di Darul Arafah Medan, kelas 2 di Muallimin Al-Wasliyah Medan, kelas 3 di Nurul Falah Riau. Kira-kira kalau ada orang sekolahnya sampai 3 itu berprestasi apa nakal? Janganlah kalian jujur kali, agak-agak bohong kalian sedikit. Berprestasi. Saya bukan anak yang berprestasi, anak yang sekolahnya tak betul, tapi almarhumah oma dan ayah tak pernah berputus asa mendoakan saya. Makanya anak kalau nakal jangan dibentak, jangan dimarahi, dirayu, diajar, bawa ke pesantren. Insya Allah jangan dijudge, anak setan, anak begu ganjang, anak tuyul, hantu. Cakap ibu diaminkan malaikat. Kalau memang marah betul ibu sama anak, nakal dia, sampai 3 sekolahnya tak betul, sampai lari dia dari sekolah, sampai lari dia pesantren, panggil dia, calon bupati Labuan Batu Selatan sedikit, calon Kapolri, calon Kapolra, calon Dandim. Maka insya Allah diaminkan Allah, anak-anak kita itu yang akan memperjuangkan agama di masa akan datang. Anak-anak muda yang ada di depan saya hari ini, inilah yang akan menegakkan surau langgar dan musalla. Ini yang akan jadi bupati, ini yang akan jadi gubernur Sumut, ini yang akan jadi menteri, ini yang akan jadi ketua PKK, ini yang akan jadi menolong agama Allah dengan ceramahnya, menolong agama Allah dengan segenggam kekuasaan di tangannya. Takbir.
anak-anak kecil di tengah, jilbabnya panjang, anak-anak kecil. Kadang saya nengok anak kecil ini ditarik oleh panitia, ini kenapa berprestasi? Enggak Pak Ustadz, kenapa dibawa ke pentas? Ayahnya hilang. Alhamdulillah, di Labuan Batu Selatan tak ada yang kehilangan, semuanya baik-baik semua insya Allah. Allahumma Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak-anak kami ini menjadi para penghafal Al-Quran. Ibu, kalau sudah dikirim anak ke pesantren, jangan lagi menangis, jangan sampai bengkak mata. Bapak, ajarkan anakmu cinta kepada Nabi Muhammad. Ibu, ajarkan anakmu cinta kepada Nabi Muhammad. Karena kalau tidak, nanti disangkanya kau lebih hebat daripada Nabi, Pak. Kalau tak kau ajarkan cinta Nabi, nanti disangkanya kau lebih hebat daripada Nabi, Bu. Makanya diajarkan melalui sholawat. Kenapa orang Labuan Batu Selatan bisa datang seramai ini, padas, panas, terik, menyengat, lapar, yang datang dari jam 5 subuh. Ustaz Somad, mari kita cepat-cepat ke Tanah Lapang, kata Ibu Bupati. Mari kita cepat-cepat Ustaz Somad, kata Pak Wakil Bupati. Mari kita segera, kata Pak Bupati. Kenapa? Mereka sudah datang dari jam 5 subuh, Pak Ustaz. Kenapa datang jam 5 subuh? Salah jadwal. Sangka orang itu pengajian subuh. Bukan Pak Ustaz, kami tahu jadwalnya jam 9, tapi karena kami ingin setiap amal kami, diam kami, duduk kami, menunggu kami, waktu kami itu bernilai cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka perbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang di atas tak betiang tuh kamera juga itu. Lambaikan tangan semua ke kamera. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dah turunkan, yang lama-lama ketiak basah. Insyaallah salam kita dari kota Pinang dibawa malaikat sampai ke makam Nabi di Masjid Nabawi. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pagi sebelum matahari terbit, salam dari Pinangawan, kota Pinang, sudah dibawa ke Masjid Nabi, dibawa ke makam Nabi, dibawa ke samping makam Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Nabi bertanya kepada para malaikat, dari mana salam ini datang? Salam ini datang dari kota Pinang. Amin. Apakah anak-anak kita nanti tetap mengucapkan salam? Apakah anak bapak akan tetap bersolawat? Allah bisa karena biasa. Kalau dibiasakan anak ini bersolawat dari sejak dalam perut ibu sambil memasak, sallallahu ala Muhammad, anak di dalam tenang. Ini buktinya, panas terik pun tenang mereka. Apa tak tenang? Terjebak. Semana lah mau balik ini nanti katanya. Tapi insyaallah tidak. Ustaz hanya suuzon saja. Macam-macam model jamaah ini. Ada yang dia memilih biarlah panas asalkan dekat. Ini dia. Ada yang memilih biarlah tegak asalkan teduh. Itu yang di belakang. Kata yang di belakang, aku tak nampak pun tak apa-apa asal tenang. Itu di dalam-dalam di belakang. Tapi insyaallah semuanya masuk surga. Yang panas-panas ini insyaallah di padang mahsyar tak lagi panas. Jadi yang tak kena panas tuh, sedangkan di dunia dia tak panas, apalagi di ada dalilnya semua. Sab'atun yuzilluhumullah,
Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Hai tukang-tukang tenda, kalian mati tak bawa tenda. Apalagi tukang sewa tenda, apalagi tukang pikul tenda. Tapi ada yang dapat tenda di padang mahsyar. Siapa itu? Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda, anak gadis, anak lajang, tapi tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mana dia anak muda yang tumbuh dalam beribadah? Nih. Tapi kami ini udah tua Pak Ustadz. Memang casingnya tua, signal muda. Inilah anak-anak muda, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Jangan kalian tinggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Siap menjadi tentara-tentara penolong agama Allah? Siap menjadi polisi-polisi menolong agama Allah? Siap menjadi pejabat-pejabat yang menebarkan kedamaian? Puncaknya ada pada ibu, karena ibu yang telah menjaga mereka, ibu lah yang melahirkan mereka. Kalau ada anak-anak soleh yang baik, itu anaknya apa ibunya? Ibunya solihah. Dari ibu yang aminah, maka lahirlah anak al-amin. Mustahil lahir al-amin kalau tidak dilahirkan oleh amin. Nah, tapi jangan gara-gara ini nanti pulang ibu marah, bapak marah. Patutlah anak kita tak al-amin karena kau tak aminah. Kata si ibu melawan anak kita itu tidak al-amin karena kau bukan Abdullah, kau Abdus Syaitan. Insyaallah yang hadir ini adalah Aminah, yang hadir ini adalah Abdullah. Pertemuan Abdullah dengan Aminah, lahirlah makhluk terpuji di bumi dan di langit, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah kebetulan, entah disetting, entah bagaimana ceritanya, Aminah ini memakai warna yang disukai Nabi, warna jilbab hijau. Masya Allah. Baju Ustaz Somad pun hijau pula. Masya Allah. Anak-anak muda pakai jas hijau, karena memang warna yang disukai Nabi adalah warna hijau. Kalau mau mata awet, banyak-banyak nengok warna hijau. Warna hijau. Kalau mau bersedekah pakai duit warna hijau 20.000. Masuk surga 20.000. Parkir aja 5.000 sekarang. Insyaallah tabarakallah, kebaikan akan menebar semuanya. Yang pertama, jaga persatuan dan kesatuan, baik intern muslim maupun ekstern. Siap? Yang kedua, siapkan generasi masa depan, anak-anak yang tamat sekolah. Biarkan dia jadi sarjana, biarkan jadi SH, biarkan dia insinyur, biarkan dia SE sarjana ekonomi, tapi dia tetap menjadi penolong agama Allah. Setuju? Jadi bupati dia, tapi dengan SK-nya itu mendirikan masjid, surau, langgar, musola, mengirim alumni pesantren ke Mesir. Setuju? Sokong yang menolong agama Allah. Setuju? Dukung yang menolong syariat Allah. Setuju? Dari suaranya nampak betul kehausan. Ustadz enak lah, makan ada, makanan ada, minuman ada, buah ada. Kan udah dikasih Ustadz Mahir tadi buah. Setengah aja dapat saya anggur tuh Pak Ustadz. Tak apa-apa, berkah itu insya Allah. Makanya cari makan yang halal. Jangan kasih anak hasil korupsi. Heran aku nengok anak niku Pak Ustadz. Sudah 5 pesantren ku masukkan, 5-5-nya lari. Kenapa begitu? Jangan salah anak, bukan salah bapak, bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang punya burung pula kata dia. Apanya kalian? Udah diajarkan santun berkata, bukan salah ibu mengandung, salah bapak mengasih nafkah tak halal. Kasih anak makan halal, hijau, rumput yang hijau, pucuk yang bersih suci, belum kotor, tapi dilukai kepalanya gara-gara dikasih makan korupsi. Menimbang sawit tak pernah betul, dimasukkan 1 tandan 50 kilo, 2 tandan 50 kilo juga, 5 tandan 50 kilo, duduk menawar di situ 50 kilo juga. Rupanya memang timbangan itu di setel 50 kilo. Hati-hati kau tukang timbang. Ada satu surat khusus untuk tukang timbang. Karet, setumpuk karet diletakkan di timbangan 100 kilo. Apanya karet kau ini? Akhirnya dibelah, rupanya batu bata isinya. Di dunia kau kaya,
tapi anak-anakmu rezeki tak berkah. Yang kita minta kepada Allah, wa barakatan rizki, rezeki yang berkah. Ada bapak-bapak biasa saja, 1 bulan gajinya 3 juta, tapi anaknya bisa sekolah agama sampai S1, S2, amin. Istrinya tetap memakai hijab, jilbab, menjaga kehormatan, amin. Tapi ada pula yang gaji sebulan 50 juta, 2 kali masuk ke rumah itu habis. Kenapa bisa masuk rumah itu duit cepat habis? Orang minum kopi, dia minum sabu-sabu. 2 kali hisap teler, mati sakau, anak-anak error, bini hang. Apa yang mau dicari dalam hidup ini? Hidup ini singkat, hidup ini pendek, tapi azab yang diterima nanti kekal abadi selamanya. Maka mari kita jaga anak-anak kita, mudah-mudahan tetap menjadi anak yang soleh dan solehah, amin. Pertama, jaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, siapkan generasi muda Labuhan Batu Selatan yang siap dipukul ombak, dihempas gelombang, tetap berkata sampai akhir hayat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemanapun dia pergi merantau, mau ke Jakarta, mau ke Bogor, mau ke Semarang, mau ke Surabaya, mau ke Kalimantan, mau ke Sulawesi, sejauh mata memandang kau tetap terbang, tapi nanti kau tetap akan pulang ke kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, mengajarkan anak-anakmu seperti kami hari ini sedang balik ke kampung halaman kami. Kami sedang kembali sesuai firman Allah, falauna nafara min kulli firqatin minhum, jangan semuanya pergi perang, ada 1-2 orang, taifatun, mendalami ilmu agama, liyatafaqahu fiddin, belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, usul fikih, mustalah hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, tafsir, tajwid. Siap memasukkan anak sekolah agama? Siap ibu menyambut menantu tamat sekolah agama? Jangan ada dusta di antara kita. Ini kalau tengok calon menantu, apa sekolah kau? SE, masuk. Kau tamat apa? SH, masuk. Kau teman apa? SAG, pergi pulang. Sarjana alam goib, tak ada duit. Padahal nanti ketika kau di ruang ICU terbujur kaku, sudah mau mati, yang SAG itulah yang datang, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Mana yang lain-lain itu? Menangis saja mereka, mama. Kenapa kau menangis? Warisannya sedikit kali. Siapkan generasi, didik dari sekarang. Makanya ibu kalau anak sudah masuk pesantren jangan ditangisi, jangan dijenguk sering-sering. Tinggal kau di sini nak, sekolah kau belajar di sini nak. Anggap emak sudah mati, jangan kau lari, jangan kau pulang. Kalau kau pulang, kucampakkan kau nanti. Oh, tak begitu. Orang Labuhan Batu Selatan santun berkata, jangan kau balik nah, kalau kau balik kucelupkan kau ke sungai ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap ibu memasukkan anak ke pesantren? Siap anaknya dididik sekolah agama? Balik anak dari pesantren, tanya berapa hafalan Quran kau nak? Jangan ditanya mana telinga kau yang dijewer guru itu, biar ku laporkan dia ke Komisi Perlindungan Anak, biar kita jebloskan dia ke penjara. Kami dulu dipukul pakai rotan, dibelah 4, lepak, balik mengadu ke mak, ya dipukul aku tadi, mana biar ku tambah kau lagi. Sedangkan dipukul pun banyak jadi hantu, apalagi diperturutkan. Betul, sayang anak bukan kasih gadget, sayang anak bukan kasih handphone, sayang anak bukan kasih motor yang knalpotnya disunat. Sore-sore Sabtu sudah siap membonceng, hai darling. Diboncengnya lah anak gadis, bonceng sana, bonceng sini, pergi sana, pergi sini, ngebut sana, ngebut sini, tabrak tiang listrik, mati. Mati si laki-laki, yang perempuan tak mati, hidup, perutnya bengkak. Mohon maaf, ribu maaf, Ketua Majelis Ulama Indonesia, tak sopan cakap saya ini. Yang saya ceritakan ini fakta, data atau fiktif? Fakta, data. Jaga anak-anak kita. Hai perempuan, jangan kalian jual kehormatan kalian hanya semangkok mie ayam tambah bakso 2 biji. Ini murah kali kalian jual harga diri kalian. Kalian lahir dibesarkan dengan tetesan air mata, meregang nyawa ibu melahirkan anak, betul?
di Kota Pinang melahirkan masih sakit. Karena di tempat lain katanya ada yang tak sakit. Macam bersin aja lahir anak. Lahir 9 bulan 10 hari emak kalian mengandung kalian, betul? Ibu-ibu di Labuan Batu Selatan mengandung masih 9 bulan 10 hari. Masih. Di tempat lain kabarnya 2 bulan lahir, 3 bulan lahir. Dulu orang Melayu menikahkan anak 7 hari 7 malam, betul? Malam pertama malam merisik, malam kedua malam meminang, malam ketiga ijab kabul, malam keempat pesta besar, malam kelima marhaban, malam keenam ketujuh pesta. Sekarang tak ada, tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, lahir. Padahal acara paling sakral, acara paling mulia, tersenyum calon mertua menengok wajah menantu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Dulu begitu, sekarang dengan marah. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Jangan saya udah nikah, jangan lompat ke muka kau lagi ya. Pergi kau ke sana babi hutan. Tapi itu di Labuan Batu Selatan tak ada. Amin. Jaga anak-anak gadis kita ini. Adik-adikku, keponakan-keponakanku, anak-anak perempuanku, jangan kalian mau dibonceng, jangan kalian mau pergi kemana-mana. Tapi anak-anak muda itu Pak Ustadz pakai motor juga. Memang dia pakai motor, tapi kau tengok tulisan di belakang, bikers subuhan. As-salatu khairum minan naum. Ramai bikers subuhan. Pas zuhur kosong. Kalian kenapa tak ada zuhur? Kan Ustaz tengok subuhan. Kami subuh aja Ustaz. Sedangkan subuh yang berat, sedangkan subuh melawan ngantuk mereka datang, apalagi zuhur. Hebat kemarin pengajian dengan Ustaz Somad dan Ustaz Mahir kemarin. 25.000 orang datang. Hebat apa tak hebat? Tengok subuh besok. Kalau bertambah jamaah masjid, hebat pengajian hari ini. Tapi kalau uak-uak itu juga yang ke masjid. Alhamdulillahirabbil As-salatu khairun minan naum. Kata setan, kau serius tak azan ni kata? Muda ni yang mestinya azan, betul? Subuh besok, hari Kamis, hari dimulainya catatan amal. Subuh besok, setiap masjid di Labuan Batu Selatan yang azan mesti anak muda. Setuju? Diadakan lomba azan seluruh kabupaten, memperebutkan dalam rangka Maulid Nabi, memperebutkan piala Ibu Ketua PKK. Setuju? Yang lulus akan diberangkatkan umroh. Setuju? Yang ngasih tiket siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah azan. Lari setan-setan mendengar. Allah. Dia yang azan, kita yang ragu. Ini sampai tak terakhir nih kan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu boleh tertawa siang ini, tapi besok jangan sampai menangis karena masjid tak ada perubahan. Maulid bagus, tapi efek dari maulid, apa bukti cinta Nabi? Jaga warisan Nabi. Apa warisan Nabi? Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu 2 perkara. Kalau kamu jaga ini lan tadillu abada, kamu tak akan sesat selamanya. Kitabullah Al-Quran, musabaqah tilawatil Quran, ma'had tahfiz Quran, wa sunnati, ikut melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adik-adikku, anak-anakku yang sudah pakai cadar, sunnah, lanjutkan. Ibu yang sudah pakai jilbab, sunnah, pakai. Jangan antara yang sudah sesama sunnah saling ejek-mengejek. Ini yang pakai cadar sama yang jilbab berkelahi. Masing-masing ngaku paling sunnah. Yang sunnah adalah cadar, yang sunnah adalah jilbab. Berkelahi antara yang bercadar dengan yang berjilbab. Yang ketawa siapa? Yang tak berbaju. Dulu orang yang tak berbaju itu malu keluar rumah. Sekarang dia pula dengan bangganya masuk ke dalam lift hotel. Kain belum selesai dijahit, udah dipakai.
Rok panjang resleting belum berpasang, tinggi 170, yang dipakai 70, dinaikkan ke atas, terbuka lutut, ditutup lutut, entah apa-apa nampak. Jadi Ustadz nengok juga, saya tak nengok, cuman tertengok aja. Tapi alhamdulillah di Labuan Batu Selatan, tinggal saya di hotel, semuanya pakai jilbab, pakaiannya panjang. Maka ini contoh suri tauladan yang baik. Apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Yang pertama, jaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, siapkan generasi muda pelanjut generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jangan sombong, jangan angkuh, banyak-banyak berdoa. Siap Ibu mendoakan kami? Siap Bapak mendoakan negeri ini? Doakan negeri ini tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun warabbun. Abdul Somad diminta menjelaskan tentang Nabi Muhammad dari jam 10.15 sampai jam 11, pas 45 menit. Ustadz Mahir Tuwailibi 1 jam, jadi 1 jam tambah 45 menit kita sudah mengaji dengan 2 ustadz orang kampung halaman kita. 1 jam 45 menit, menunggunya 3 jam. Insya Allah semuanya bernilai pahala dan amal soleh. Bisa diingat isi ceramah ini? Saya aja tak ingat. Tapi jangan sedih, ada saudara kita yang menolong kita untuk mengingatkan. Siapa dia? Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like and share. Ustadz Mahir Tuwailibi ada channelnya, tonton, tengok. Ini Ustadz Somad nih kan cari duit aja melalui YouTube nih kata orang. Sampai hari ini tak pernah saya makan duit YouTube tuh seperak haram, tak pernah. Lalu kemana Ustaz? Belikan ke beras, belikan ke minyak, belikan ke gula, belikan ke sarden, belikan ke susu, belikan ke roti, bungkus. Setiap awal bulan diantarkan ke fakir miskin, anak yatim, orang susah. Berapa tahun sudah saya ceramah di YouTube, tak pernah saya makan duit YouTube itu seperak haram. Belikan ke beras 10 kilo masuk plastik, gula sekilo masuk plastik, minyak sekilo masuk plastik, susu 5 saset masuk plastik. Masukkan semua, bungkus, antarkan. Yang mengantarkan bukan saya, tim ada yang mengantar. Karena kalau saya mengantar nanti ke rumah anak yatim, rupanya emak anak yatim itu cantik pula. Udah jadi fitnah, direkam orang, di model-modelnya pula video itu nanti. Pas saya mau nyerahkan beras itu, mudah-mudahan semua amal kita ini diridhai Allah. Mudah-mudahan Labuan Batu Selatan diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang menolong agama Allah, yang membela ibu-ibu. Apakah ibu-ibu boleh keluar rumah? Boleh. Apakah ibu-ibu boleh bekerja? Boleh. Mana dalilnya? Karena Asma memikul makanan onta tidak dilarang oleh Nabi. Perempuan boleh beraktivitas, perempuan boleh berkarir, tapi syaratnya ketat. Syaratnya ketat. Jangan memakai pakaian tabarrut jahiliyah. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tak mahram. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Dicukurlah. Ini bulu mata apa alis mata? Dicukur alis mata ini sampai hilang. Mau pergi undangan, untunglah ada spidol mencatat. Sampai di tempat acara itu panas, meleleh. Panas ya, iya. Semua senyum, apa tak senyum? Awak senyum, orang senyum, awak ketawa, orang ketawa. Yang diketawakan orang awak. Tapi di sini tak ada, alhamdulillah. Maka pilihlah orang-orang yang baik. Insya Allah Allah akan tetap menurunkan keberkahan di Labuan Batu Selatan. Amin. Mari kita sama berdoa ala azin niyah untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah marzuqna imaman adila. Berikan Labuan Batu Selatan pemimpin yang adil dan amanah.
Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiba. Turunkan rezeki yang berkah kepada masyarakat Labuan Batu Selatan. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fakhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami jauh, dekatkan ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina. Jauhkan Labuan Batu Selatan dari zina, jauhkan dari narkoba, jauhkan dari sogok menyogok, jauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik. Jadikan kami yang hadir ini pulang memakmurkan masjidmu ya Allah. Rajin salat berjamaah, istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika. Buat kami berada di bawah naungan singgasana arasmu nanti di padang mahsyar ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa. Satukan kami dengan Nabi Muhammad dalam surga jannatul firdaus. Allahumma ja'al akhira kalamina inna intihai ajalina. Buatlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.